Seperti apa tanggapan dari pelaku usaha muda dan sektor swasta terhadap stimulus ekonomi 8+4+5? Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah bergabung bersama dengan Antoni Leong, Ketua BPP HIPMI Bidang Sinergitas dan Antara BUMN dan BUMD. Selamat pagi menjelang siang Pak Antoni, bagaimana kabar Anda? Pagi, baik. Salam hormat, salam sehat. Baik, salam sehat Pak Antoni. Pemerintah baru saja merilis paket stimulus ekonomi 8+4+5 untuk menjaga daya beli dan juga menstimulasi pertumbuhan. Dan dari kacamata HIPMI, bagaimana Anda melihat kesiapan dunia usaha untuk benar-benar menyerap stimulus ini? Ya, tentu kami melihat ini adalah angin segar ya bagi dorongan ataupun stimulus untuk pertumbuhan ekonomi kita. Tentu perlu ada service level agreement dari setiap sektor, dari setiap kementerian dan perbankan dalam mendeliver program-program yang sudah dicanangkan. Kita sangat menyambut baik, tapi tentu perlu hadir sampai ke bawah karena bagaimana sistem stimulus ini bisa benar-benar sampai, jangan sampai program yang sangat baik ini tidak benar-benar turun sampai ke bawah. Hari ini kita lihat bagaimana sosialisasi dari KUR perumahan ini sudah cukup baik, tapi masih banyak sektor-sektor lain yang misalkan hari ini pembiayaan terkait misalkan dorongan cash to work ya, terkait Kementerian Program Kementerian PUPR dan Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan dalam menghadirkan pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang mendeliver langsung kepada masyarakat berupa upah harian. Nah, ini yang harus kita dorong bagaimana benar-benar program ini bisa terrealisasikan dengan baik. Tentu perlu juga kita bagaimana mengevaluasi setiap program yang ada. Baik Pak Antoni, stimulus ini juga mencakup insentif fiskal dan juga pembiayaan. Apakah para pelaku usaha muda di daerah sudah benar-benar memahami dan juga bisa mengakses fasilitas ini secara konkret? Ya, siap Mbak Megi. Ini yang tadi saya sampaikan, tentu kita harus pastikan bagaimana program ini bukan hanya berjalan di tataran pemerintah pusat ataupun tataran di Jakarta, tentu harus mendeliver program ini hingga ke daerah. Dan kami juga menyiapkan bagaimana kanal-kanal terkait laporan pengaduan pengusaha muda di daerah dalam hal menyikapi program pemerintah ini. Baik Pak Antoni, apakah Anda bisa mengelaborasi karena memang salah satu tantangan utama bagi pelaku usaha adalah birokrasi dan juga kecepatan realisasi di lapangan. Apa sebenarnya langkah HIPMI untuk menjembatani antara kebijakan stimulus ini dan juga implementasikan ke level grassroots? Kita terus mendorong bagaimana sosialisasi terkait misalkan hari ini insentif ya PPH UMKM 0,5% diperpanjang. Ini harus kita gelorakan dan kita dorong karena saya lihat juga paket stimulus ini kan tentu sudah sangat baik, sangat compact ya kepada dan angin segar untuk kita. Tapi untuk benar-benar deliver program ke daerah ini perlu kolaborasi. Kita mendorong bagaimana pemerintah terus menggandeng asosiasi dunia usaha. Karena yang tahu terkait teknis di lapangan ini kan pelaku usaha. Dan kita melihat perlu adanya kolaborasi antara civil society, masyarakat, dan dunia usaha. Dan ini kita terus gelorakan. Hari ini kita melihat bagaimana KUR perumahan ini benar-benar tersosialisasi dan baik. Tapi masih banyak program, 8 program lainnya seperti paket kebijakan ekonomi ini belum terrealisasikan dan belum terdeliver. Dan ini yang kita harus dorong bersama bagaimana sosialisasi ini juga benar-benar gencar bukan hanya di tataran pemerintah pusat tapi juga di daerah. Hari ini bagaimana bantuan beras 10 kg misalkan yang selama 2 bulan terhadap 18,3 juta masyarakat. Dan ini cara mendelivernya seperti apa? Kita harus terus mendorong jangan sampai program ini tidak benar-benar terdeliver. Kita sayang sekali kan hari ini dengan programnya Pak Menkyu misalkan 200 triliun. Dan ini perlu adanya selain SLE tadi, bagaimana kita concern juga bagaimana kredit analisisnya. Dan jangan sampai NPL ini naik karena kredit analisis ataupun
gelontoran dananya ini karena standby jadinya ugal-ugalan. Nah, ini kita harus jaga juga bagaimana postur dari dana kita tetap proporsional. Baik Pak Antoni, terkait dengan peluang dari stimulus 8+4+5 ini, bagaimana sebenarnya Ya. peluang sinergi antara BUMN dan BUMD dengan pelaku usaha muda dalam konteks stimulus ini? Misalnya kalau kita lihat ada program belanja pemerintah, proyek padat karya, atau kemitraan berbasis suplai lokal. Mbak Megi, ini kan kita harus dorong juga ya bagaimana pekerjaan-pekerjaan hari ini yang misalnya kita perlu mendorong satu formula bagaimana pekerjaan yang misalnya ya di bawah 5 miliar ini harus fully ke swasta. Karena yang dalam menggerakkan ekonomi ini kan tidak melulu hanya pemerintah dan BUMN. Kita perlu menciptakan formulasi bagaimana keterlibatan sektor swasta. Hari ini kami menyambut baik bagaimana pemerintah dalam hal ini terus mendorong ekosistem dunia usaha yang lebih baik ke depan. Tapi perlu adanya political will untuk mendorong misalkan pekerjaan yang di bawah 5 miliar ini tidak boleh lagi misalkan BUMN ataupun di tataran angka tertentu lah, dan misalkan bisa penunjukan langsung dan sebagainya. Kalau ketika itu terjadi, Mbak Megi, misalkan hari ini kita bisa mendapat pekerjaan range misalkan 3 miliar, 4 miliar, itu udah beda banget. Dia bisa, seorang pengusaha itu sudah bisa kredit kantor, kredit rumah, bisa juga meng-hire 5-10 lapangan pekerjaan. Ini minimum, dan ini harus kita dorong bersama bagaimana formula ini bisa kita ciptakan, karena jangan sampai BUMN atau konsolidasi BUMN ini juga memberikan ruang yang sempit untuk teman-teman kami di pengusaha muda khususnya di sektor UMKM. Baik Pak Antoni, menurut Pak Antoni dan juga HIPMI, sebenarnya seperti apa formulasi yang harus didorong saat ini? Tentu ketika kita bicara paket kebijakan ekonomi hari ini kan sudah sangat baik ya Mbak Megi ya. Sekarang bagaimana kita kawal bersama, dan juga kami dari HIPMI telah menyiapkan kolom laporan pengaduan ya, bagaimana sektor ini bisa terdeliver dengan baik. Hari ini contoh saja KUR perumahan. Hari ini kan memang sudah berjalan ya sosialisasi, tapi kan secara teknis kami juga belum mendapatkan aturan yang utuh. Nah, ini yang harus kita sama-sama kawal akhirnya. Harus sama-sama kita kawal, dan terkait sektor-sektor misalkan hari ini iuran diskon iuran BPJS. Nah, ini seperti apa dan mekanismenya kita harus kawal bersama, karena kan ada iuran BPJS yang disubsidi pemerintah sebesar 50%. Dan terkait concern misalkan bagaimana hari ini program magang, Pak Miki. Program magang ini sangat baik, kita sangat menyambut baik hari ini Pak Presiden ya menciptakan ataupun memformulasikan 3,3 juta per bulan fresh graduate. Artinya ekonomi ini berputar bukan hanya di sektor swasta, melainkan di sektor di dan kami dengan hati kita melihat bukan hanya sektor elit aja, tapi sektor di masyarakat ini juga lebih. Baik Pak Antoni, apakah Anda masih bisa mendengar suara kami dari studio? Baik, mohon maaf, sepertinya kami sedang mengalami kendala teknis. Dan mari kita coba lagi. Pak Antoni, apakah Anda masih bisa mendengar suara kami dari studio? Oke. Baik. Baik, terima kasih Pak Antoni Leong, Ketua BPP HIPMI Bidang Sinergitas BUMN dan Antara dan BUMD.
Kami akan terus memantau bagaimana hasil dari program stimulus 8+4+5 yang tentunya ini juga menjadi gebrakan dari pemerintah. Terima kasih.